Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik ternyata ya, terkait dengan Ganjar ya, diserbu warganet ya terkait dengan kenangan di Masjid UGM begitu kan. Ini muncul spekulasi begitu kan ya, karena Masjid UGM katanya sih ya dibangun tahun 1997 dan Pak Ganjar ya baru lulus tahun 1995 kalau nggak salah ya. Tapi menurut ini pertanyaannya adalah kenapa masjid belum dibangun tiba-tiba Pak Ganjar mengatakan wah di masjid ini tempat pencari takjil katanya begitu. Ini diserbu warganet, ada apa? Benarkah seperti itu begitu? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, maaf ya. Ganjar Pranowo ya lulus di UGM tahun 1995 dan Masjid Kampus UGM diresmikan tahun 1999. Maaf ya, 1999. Artinya selama ini kalau kita melihat akankah ada kaitannya dengan apa yang diucapkan Pak Ganjar selama ini begitu kan, yang mengatakan bahwa di masjid ini ya tempat memburu takjil dan sebagainya begitu. Siapa yang berbohong begitu kan? Ternyata publik tidak bisa dibohongi hari ini begitu kan. Cerdasnya luar biasa begitu. Dan bahkan di sini disebutkan ya, bukan cebong jika tak pandai berbohong. Betul sekali begitu ya. Ini udah biasa, itu biasanya masjid belum selesai bisa saja statusnya sebelumnya kayak musola atau ya dalaman udah selesai luar ya belum jadi, belum diresmikan. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tapi yang namanya kampus di mana-mana pasti itu adalah masjid begitu, bukan musola begitu ya. Kalau yang ngomong Ganjar itu bukan politik identitas dan bukan jual jubah-jubah agama, tapi kalau yang ngomong Anies Baswedan langsung di stigma politik identitas dan jualan masjid untuk kampanye. Ya inilah muncul komentar dari netizen begitu, dikritik habis-habisan ya Pak Ganjar selama ini begitu ya. Bahkan ya dicap sebagai ya kalau Anies ngomong langsung dicap sebagai stigma kampanye politik identitas ini. Ketularan bohong ya. Bahkan dari ijazah palsu ini dikutip dari ijazah palsu ya, jika berbohong untuk hal kecil dan tidak perlu dilakukan, bagaimana dengan yang besar ya Pak? Kebohongan yang terbiasa dilakukan di bawah alam sadar. Wah, bisa saja terjadi seperti itu begitu kan. Tapi mungkin Pak Ganjar menurut saya pribadi salah nyebut begitu ya. Sebelum masjid diresmikan memang ya sudah dipakai untuk beribadah kok, bahkan selama bangunan belum finishing ya. Sebego dan setolol ini orang ya, plus bohongnya kayak gimana? Ya tetap aja pendukung merah putih ya tetap milih dia kok. Itulah yang kemudian ya kalau sudah memilih sudah menentukan pilihan kepada siapapun ya, dengan cara apapun, dengan cara berbohong apapun, dia pasti akan dipilih begitu kan, karena sesuai dengan hati mereka begitu. Dalam artian bahwa saya mengedukasi bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar bisa saja terjadi ya, bisa saja tidak begitu ya. Karena apa? Karena masjid baru diresmikan tahun 1999. Orang berspekulasi bahwa mungkin dulunya adalah tempat musola atau apa. Tetapi yang di mana-mana yang namanya kampus itu pasti ada masjidnya, bukan musola lagi di situ begitu. Mungkin ya diresmikan, mungkin diresmikan sudah musola menjadi masjid begitu. Tapi nggak tahu apakah dulu itu zaman Soeharto ya, apakah ada takjil begitu kan? Kan logikanya seperti itu begitu kan. Takjil itu kan baru populer ya tahun 2000-an begitu. Jadi artinya ya bukan tahun 2000-an sih sebenarnya. 2010-an mungkin ya. Dalam hal ini mungkin orang banyak sudah berbagi-bagi takjil di situ, di masjid-masjid dan sebagainya begitu kan. Kalau di kampus UGM siapa yang mau ngasih begitu kan? Atau di kampus-kampus yang lain siapa yang mengasih, apakah masyarakat atau siapa begitu kan ya, atau disediakan oleh kampus tertentu begitu kan ya. Ini masjid dekat kampus UGM mungkin misalnya Masjid Mardeliah ya, bisa saja seperti itu begitu kan, atau mungkin masjid dengan yang dekat dengan UGM, kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, akun Twitter Ganjar diserbu warganet terkait kenangan ya di kampus Masjid UGM ya.
Ganjar Pranowo lulus dari tahun 1995 dan Masjid Kampus UGM diresmikan pada tahun 1999. Artinya apa ya? Diserbu karena apa ini? Lini masa Twitter digegerkan dengan status Gubernur Jawa Tengah ya. Ganjar Pranowo dia mencicit tentang ya kenangan selama menjadi mahasiswa di Masjid Kampus UGM Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ternyata status itu mengundang kecaman dari warganet. Pasalnya, Masjid Kampus UGM mulai dibangun tahun 1997 dan diresmikan pada tahun 1999. Adapun Ganjar tercatat lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum UGM tahun 1995. Artinya adalah ya Pak Ganjar lulus duluan di situ begitu kan. Karena sudah setelah lulus dia baru diresmikan masjid itu begitu. Alhamdulillah di malam 18 Ramadan ya bisa sholat tarawih bareng teman-teman mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UGM. Banyak sekali kenangan yang tercecer di sini, apalagi waktu Ramadan sering nyari takjil di masjid ini. sering pemburu takjil di sini begitu kata Pak Ganjar begitu kan ya. Tetapi apakah yang menjadi pertanyaan hari ini adalah yang memberikan takjil dulu siapa begitu kan? Ya, apakah masyarakat atau orang-orang sekitar itu begitu? Atau dengan siapa begitu kan ya? Karena takjil itu ya mungkin dari dulu sifatnya mungkin takjil ya dalam artian bahwa bagi-bagi begitu kan ya. Dalam hal ini mungkin ya kenapa kok di tahun 1999 ya baru dibangun lalu kemudian Pak Ganjar cari takjil di situ atau sudah lulus mungkin ya menjadi mahasiswa UGM karena memang banyak sekarang itu sudah menjadi mahasiswa sudah lulus tetapi masih aktif dalam organisasi yang ada di kampus begitu walaupun dia lulus begitu. Apakah mungkin sudah lulus ya lalu kemudian bisa menikmati takjil di tahun 1999 begitu kan, begitu logika kita begitu kan. Dalam artian ini banyak diserbu warganet begitu. Dan bahkan ini disebutkan status yang dibuat Ganjar itu ya pun menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan warganet. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa Ganjar punya banyak kenangan yang ketika masih mahasiswa masih di masjid tersebut belum berdiri. Akun Ganjar pun diserbu warganet yang menggugat status tersebut positive thinking aja ya. Walaupun dia lulus tahun 1994 ya, masjid baru dibangun tahun 2008. Mungkin dia hamba masjid yang sering berburu takjil ke masjid setelah Soeharto lengser, ucap akun @cvnkjl ya. Dan bahkan akun Bima Marsuki juga heran kenapa ya, karena masjid baru dibangun setelah Ganjar lulus dari UGM. Masjid kampus UGM bukannya baru dibangun 97-98. Anda kuliah lulus UGM tahun 1995. Ucapnya ya. Pemilik akun @Novreza juga meluruskan pernyataan Ganjar. Waktu Pak Gub masih mahasiswa, masjid ini belum ada dong Pak, masih tanah kuburan. Kita dulu nyari takjil di gelanggang tarawih juga di gelanggangan katanya. Ini yang komentar-komentar netizen begitu kan. Mungkin ya setelah itu mungkin Pak Ganjar sudah lulus, mungkin masih main-main di UGM, cari takjil di situ bisa saja seperti itu. Ini postingan Ganjar ya, mari kita baca ini. Alhamdulillah di malam 18 Ramadan bisa salat tarawih bareng teman-teman mahasiswa. Banyak sekali kenangan yang tercecer di sini apalagi Ramadan. Sering nyari takjil di masjid ini. Bayangkan ini ya waktu Pak Ganjar salat tarawih di Masjid UGM begitu. Ya pada hakikatnya tahu sendirilah siapa mereka begitu kan ya. Dalam artian orang akan berspekulasi apakah bohong atau tidak begitu. Itu kan yang menjadi pertanyaan awal begitu ya. Tetapi bagi kami adalah bahwa kita harus hargai pendapat orang karena memang pada hakikatnya siapa tahu kita yang salah atau siapa yang salah begitu ya, bisa jadi ya, karena pada kemungkinan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar mungkin sudah lulus di situ begitu kan, bisa saja seperti itu, atau jangan-jangan lupa siapa lupa
melakukan mengkoreksi atau tahunnya bisa saja seperti itu begitu. Karena muncul spekulasi ya, tetapi di masjid UGM ya Pak Ganjar tidak begitu disambut, biasa-biasa aja begitu. Ya berbeda dengan Anies Baswedan yang disambut luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.